Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dan juga narasumber dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bapak Rahmat Anda, STMT MSI. Ya Pak Rahmat, kita melanjutkan perbincangan yang sempat terputus dan belum terjawab ini Pak, seputar masyarakat yang ingin mengadukan seputar jalan yang rusak ini, pengaduannya teknisnya seperti apa nih Pak? Baik, masyarakat bisa melaporkan atau mengadukan ya ketika ada jalan yang rusak atau berlubang. Ini di hotline kami di Dinas PU Bina Marga SDA Kabupaten Jember. Ini di nomor 081 1336 006. Baik, jadi bagi masyarakat Jember yang ingin mengadukan seputar jalan rusak, silakan melalui hotline di 081 133 06006. Saya ulangi di 081 133 6006. Seperti itu Pak Rahman ya. Iya. Pak Rahman, jika tadi kita sudah membahas tentang capaian prestasi dan kualitas kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, lalu bagaimana nih Pak dengan pembangunan infrastruktur selanjutnya? Di Jember sendiri ini masih ada berapa ratus jalan rusak, Pak? Jadi terus kita akan melakukan pembangunan infrastruktur. Kalau catatan di kami kurang lebih untuk yang jalan yang mengalami kerusakan, yang rusak berat sekitar 228 km dan kemudian yang rusak ringan sekitar 88 km. Jadi ada sekitar 300-an kilometer yang jalan mengalami kerusakan yang perlu terus dilakukan penanganan untuk kerusakan tersebut. Baik, ini jadi masih menjadi PR ya Pak, ada angka 228 km yang mengalami rusak berat dan 88 yang mengalami rusak ringan. Ini di daerah mana nih Pak yang mengalami rusak berat ini? Ya merata ya, mungkin merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember ya, di 31 kecamatan. Jadi ini total hampir sekitar 300 km jalan yang masih akan dilakukan perbaikan. Ini rencananya akan dikerjakan di tahun 2024 seluruhnya Pak? Ya, jadi kita harus melakukan prioritas ya, prioritas pembangunan jalan karena di situ juga ada keterbatasan anggaran juga ya, untuk terutama yang di 2024 mungkin kita ya ini ada tambahan anggaran juga ya di melalui dana alokasi khusus juga ada anggaran untuk perbaikan jalan. Ya, kemudian selain itu juga di APBD juga ada anggaran untuk perbaikan jalan. Apakah di angka ini juga termasuk angka yang memang menjadi sorotan nih Pak, perbaikan dari Bupati di jalan menuju Bandi Alit? Ya, ini merupakan prioritas ya, prioritas dari Bapak Bupati untuk melakukan pembangunan jalan di Andong Rejo Bandi Alit, dan kemarin sudah dilakukan perbaikan di 2023 ini sepanjang kurang lebih 1 km dan nantinya akan dilanjutkan lagi di 2024 kurang lebih ada sekitar 14 kilo lagi ya yang harus kita lakukan perbaikan di sana, pembangunan. Jadi masih bersisa 14 km lagi yang akan diselesaikan di tahun 2024 di jalan menuju wisata Bandi Alit. Seperti itu. Iya Pak Rahman, di tahun 2024 ini seputar perbaikan jalan, berapa anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Pak? Untuk yang 2024 ini kita mengalokasikan anggaran selain dari dana DAK tadi sebesar 64 miliar. Kemudian dari dana DAU ini untuk kegiatan prioritas kami dan juga penanganan pemeliharaan perawatan yang dilakukan oleh URC sebesar 17 miliar. Dan mungkin nanti juga ditambah ini kan ada hadiah juga dari penghargaan kemarin ya, sebesar 40 miliar ini bisa digunakan untuk penanganan perbaikan jalan di tahun 2024 ini. Jadi memang selain mendapatkan apresiasi juga mendapatkan bantuan senilai 40 miliar. Yang ini angkanya sangat membantu untuk perbaikan jalan di Kabupaten Jember seperti itu Pak ya. Ya Pak Rahman, dari sekitar 300 km jalan yang rusak itu tadi, mana nih Pak jalan yang akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki? Ya terutama yang kita lakukan prioritas ini ada beberapa
ruas ya, termasuk tadi Andungrejo, Bande Alit, kemudian juga di daerah Bangsal Sari, Tugusari, kemudian juga di Gambirono Karangsono, kemudian juga ada di daerah Mumbul Sari, dan juga di daerah Panti ya, ini yang termasuk di kemarin ada juga di daerah Jelbuk Sucopangepok, itu juga di prioritas kami akan perbaiki. Baik, ini seluruhnya jalan ya Pak. Kalau Ya. Akses jembatan mungkin apakah di Kabupaten Jember juga masih ada jembatan yang perlu perbaikan Pak? Iya, jadi di Kabupaten Jember untuk jembatan juga banyak ya yang perlu dilakukan penanganan, termasuk yang kemarin ada 2 jembatan yang terkena bencana. Iya, di Ini mana insya Allah saja? di daerah Tanggul dan juga Panti ya. Ini sudah kita anggarkan, alokasi anggarkan di 2024, insya Allah akan kita bangun untuk perbaikan jembatannya. Baik, jadi di tahun 2024 targetnya 300 km jalan akan diperbaiki dan 2 jembatan di Tanggul dan Panti juga akan diperbaiki pasca adanya bencana, seperti itu Pak ya. Baik, Iya. Pak Rahman, juga di akhir tahun ini memang musim hujan, biasanya banyak sekali bencana yang terjadi. Apakah juga sudah ada anggaran nih Pak untuk semisal perbaikan aspal maupun jembatan yang rusak akibat bencana di akhir tahun 2023 ini? Ya, kami mengalokasikan untuk jalan ini anggaran untuk URC ya. Jadi ini untuk perbaikan jalan, kerusakan jalan karena banjir, genangan, itu kami sudah menganggarkan sehingga ketika ada kerusakan tim URC ini ya untuk segera melakukan perbaikan. Baik, jadi dari tim URC yang akan segera melakukan perbaikan jika ada kerusakan akibat bencana, seperti itu. Ya, Pak Rahman, sebelum kita menutup program talk show nih Pak, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada pemirsa. Silakan. Iya, jadi dengan pembangunan infrastruktur sepanjang kurang lebih 1.300 km di Kabupaten Jember ini, kami mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga infrastruktur jalan maupun jembatan ini supaya ada nilai kemantapan di situ. Kemudian juga kaitan dengan penyebab kerusakan jalan, yaitu adalah air dan kelebihan tonase. Ini kami mengharapkan pada masyarakat juga supaya ikut menjaga jangan membuang sampah di saluran. Kemudian juga bersama-sama kita menormalisasi saluran-saluran yang buntu akibat sampah maupun sedimentasi, dan juga kepada masyarakat khususnya untuk pengusaha ini untuk terkait dengan kelebihan muatan atau tonase ini juga harus dibatasi sehingga jalan kita di Kabupaten Jember bisa awet dan bisa dalam kondisi baik seterusnya. Baik, luar biasa. Pak Rahman, menarik sekali perbincangan kita pada saat ini, namun sayang sekali kita sudah terbatas waktu Pak. Mungkin di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih panjang lagi seperti itu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Bapak Rahman Anda, STMSI, berkenan hadir di studio IJTI. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Bapak Rahman Anda, STMSI, seputar pencapaian Kabupaten Jember yang berhasil meraih juara pertama di Lomba Hari Jalan 2023 kategori pemerintah kabupaten. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya pamit undur diri. Sampai jumpa.